Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Dan hari ini semuanya kita semua dalam keadaan sehat, ya. Hari ini walaupun kita belajar di rumah, walaupun pandemi ini masih belum berakhir, kita tetap semangat, ya. Ini siap ya? Oke, baik. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman kita memulai kegiatan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah berdoa, kita berharap apa yang kita lakukan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aditya, Siva, Chandra, Farel, semuanya sudah hadir, ya. Baik, alhamdulillah semuanya sudah hadir semuanya. Siap untuk belajar? Siap. Siap ya. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar mengenai pecahan. Ya. Pak Guru mau tanya, di kelas sebelumnya sudah pernah belajar pecahan? Sudah belum? Sudah. Berikan contoh pecahan dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Ya, Pak. Iya, contohnya. Berikan contohnya pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ibu membeli Membeli apa? terigu Terigunya seberapa? Setengah kilo itu termasuk pecahan bukan? Pecahan ya. Oke, terima kasih Siva. Indri, Pak Guru mau tanya. Indri, mana? Coba berikan contoh yang termasuk dalam pecahan. Contohnya kita mempunyai kue ulang tahun. Kue ulang tahun. Kue ulang tahunnya berbentuk apa? Berbentuk bulat. Terus kue ulang tahun itu dibagi berapa, Indri? Dibagi 1/4. Dibagi 4 ya, dibagi 4. Nah, sekarang kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Ya, anak-anak ya. Siap ya? Nah, sekarang coba kalian perhatikan ya, perhatikan penjelasan Pak Guru ya. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah kelihatan belum? Sudah ya. Misalnya contoh, Adit mempunyai pizza satu pizza. Satu pizza ini diberikan kepada Denis ya. Berapa nih? Setengahnya ya. Setengahnya diberikan Denis dan 1/4-nya diberikan kepada Adel. Sekarang pertanyaannya adalah pizza yang diberikan Adit kepada Denis adalah, nah sekarang kalau kita lihat gambar nih, ini diberikan kepada Denis ya segini. Terus ini diberikan kepada Adel segini. Nah kalau kita gabungkan kan segini kan, ini setengah ditambahnya gitu 1/4 sama dengan hasilnya berapa? Setengah ditambah 1/4. Hasilnya berapa? Hasilnya anak-anak? 3/4. Nah pertanyaannya nih, kalau misalnya kita bisa ngelihat gambar kayak gini, kita udah bisa menebak setengah ditambah 1/4 hasilnya 3/4. Cuma pertanyaannya bagaimana cara penjumlahannya? Kira-kira bagaimana cara penjumlahannya nih? Apakah 1 ditambah 1 anak-anak? 1 tambah 1, oh itu Pak Guru 1 tambah 1. 1 tambah 1 berapa? 2 kan, bukan 3 ya. Berarti nggak bisa dijumlahkan langsung kayak begini. Atau ini 2 ditambah 4, 6. Oh ini 4 hasilnya. Berarti bukan begitu caranya. Inilah yang akan kita bahas ya. Hari ini kita akan membahas bagaimana penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Nah, ya dikurangi 1/4 sama dengan 1/4. Nah, coba perhatikan bagaimana nih cara pengurangannya. Apakah 1 dikurangi 1? Jelas nggak mungkin 1 kan, berarti nggak bisa langsung ya. 2 dikurangi 4 nggak bisa. Nah, inilah yang akan kita bahas ya, bahwa pecahan itu dibagi menjadi 2 ya. Sekali lagi, pecahan itu dibagi menjadi
Berapa anak-anak? 2. 2. 2. Coba dilihat ya. 1 adalah pecahan dengan penyebut sama. Dan yang kedua adalah pecahan dengan penyebut berbeda. Coba diulang. Pecahan dibagi menjadi berapa? 1. Pecahan dengan penyebut sama. Yang kedua, pecahan dengan penyebut berbeda. Penyebutnya sama, ini gampang. Nih, misalnya contoh nih, ambil contoh nih, ini 1/4 ditambah 1/4. Ya, 1/4 ditambah 1/4. Hasilnya, coba kalian perhatikan. Ini penyebutnya sama tidak? Sama tidak? Penyebutnya sama ya. Oke ya. Kalau pecahan dengan penyebutnya sama, ini gampang ya. Gampang. Kalian hanya tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Sekali lagi, Pak Guru katakan, kalau pecahan dengan penyebutnya sama, kalian tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, atasnya saja. Ini berarti 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 berapa anak-anak? 2. 2. Ya, berarti ini 2/4. Ya, per 4. Per 4. 4-nya tetap ya. Masih bisa sederhanakan nggak? Masih. Bisa ya. Bisa. Masih ingat cara menyederhanakannya bagaimana? Bisa. Masih. Dibagi dengan Bagi 2. bilangan yang sama ya. Di atas dibagi 2, di bawah Dua bagi dibagi 2. 2 dibagi 2 berapa? 2 dibagi 2 berapa? 1. 4 bagi 2? 2. Jadi 1/4 ditambah 1/4 itu hasilnya adalah 1/2. Nah, sekarang pecahan dengan penyebut yang berbeda. Misalnya contoh nih. A ditambah 1/4. Nah, tadi kan kita bisa menebak ya, hasilnya 3/4. Nah, ini coba kalian perhatikan. Ini penyebutnya sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Beda ya. Beda. Yang satu penyebutnya 2, yang satunya lagi penyebutnya 4. Ya. Kalau begitu, bisa nggak diselesaikan dengan cara yang pertama? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Enggak bisa. Nggak bisa ya. Caranya adalah, perhatikan, jadi caranya silang. Terlebih dahulu, penyebut dan penyebut ini 2 dan 4, ini dikalikan terlebih dahulu ya. Dikalikan terlebih dahulu. 2 dikali 4 berapa? 8. 8. Di sini 8 dan sini 8 ya, ditulis ya. 8. Terus kemudian 4 dikali 1. Dilihat tanda panahnya nih. 4 ke atas ya. 4 ke atas. Berarti nanti taruh di sini ya. Jadi taruhnya di sini, taruh sebelah sini ya. 4 dikali 1. 4 dikali 1 berapa anak-anak? 4. 4. Ya, taruh di sini 4. Yang di sini ini 2 dikali 1. 2 dikali 1 berapa anak-anak? Berapa? 2. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di sini setelah disilang, ini penyebutnya sudah sama belum? Sudah. Penyebutnya sudah sama belum? Sudah ya. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, ya seperti tadi, ya seperti yang di awal Pak Guru jelaskan, kalau penyebutnya sudah sama, tinggal jumlahkan pembilangnya, ya. 4 ditambah 2. 4 ditambah 2 berapa anak-anak? 6. Berapa? 6. Ya, per ini tetap 8. 6/8. Nah, coba di sini 6/8 ini sudah selesai belum? Belum ya, masih bisa disederhanakan. Ingat bagaimana cara menyederhanakannya? Dibagi dengan bilangan yang sama. Dibagi berapa nih kira-kira nih? 2. Terus dibagi 2, di bawah dibagi 2. 6 dibagi 2 berapa? 3. Nah, per 8 dibagi 2 berapa?
4. Apa? Nawi izin lab ya. 4. Cara yang kedua adalah cara yang biasa nih, yang sering diajarkan. Nah, cari bilangan, ini kan 2 dan 4. Cari bilangan yang bisa membagi 2 dan 4. Bilangan yang bisa membagi 2 dan 4 berapa? 4. 4. Kenapa 4? Karena 4 dibagi bisa dibagi dibagi 4, dua, 4 bisa dibagi 2. Ya, 4 dibagi 2. Berapa? 4 dibagi 2. 2 dikali 1. 2 dibagi 4. 1. 1 kali 1. 1. 1 sama dengan, nah penyebutnya sudah sama belum? Sudah. Sudah ya, sudah, berarti tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 2 ditambah 1 sama dengan 3. berapa? 3. 3 per 4. Nah, sekarang kalau misalnya ada soal seperti ini, bagaimana caranya? Coba kalian diskusikan bersama kelompok. Ya, Pak Guru kasih waktu 2 menit. Silakan kalian berdiskusi dengan menggunakan WA group. Sudah? Oke. Sudah ya? Kak, bagaimana caranya? Ini ada 1/1/2. Ini pecahan bukan? Ya pecahan. Pecahan. Ini pecahan apa nih namanya? Campuran. Pecahan campuran. Itu Pak. 1 dikali 2 ditambah 1. Jadi 3/2. Berarti cara penyelesaiannya adalah dibuat pecahan biasa terlebih dahulu ya. Coba menurut kelompoknya Fergie, bagaimana caranya? Benar nggak? Ini harus dibuat pecahan biasa terlebih dahulu. Iya Pak, benar Pak. Ya, 1 dikali 2 berapa? 2 tambah 1. Ya, jadi berapa? 3. 3 per 2. Ya, tambah. Ini sudah pecahan biasa belum? Sudah. Sudah ya, berarti ini Sudah. tetap ya 3 per 4. Nah, sekarang dilihat di sini. Penyebutnya sama tidak? Beda. 2 dan 4? 4. 4 dibagi 2. 2. 2 dikali 3. 6. 6. Ya, sekarang 4 dibagi 4. 1. 1 kali 3. 3. 3 ya. Sekarang penyebutnya sudah sama belum? Sudah. Sudah ya. Kalau sudah sama berarti tinggal jumlahkan. Atas tambah atas. 6 tambah 3 berapa? 9. 9 per 4. Sederhanakan. 9 dibagi 4. Berapa? 2. Sisanya 1 per 4. per berapa? Per 4. Sampai sini anak-anak sudah paham? Sudah. Sudah ya? Ulangi ya. Kalau pecahan, jadi pecahan itu dibagi menjadi berapa? Menjadi 2, yaitu pecahan dengan penyebut sama dan pecahan dengan penyebut beda. Yang kedua, kalau pecahan penyebutnya sama, tinggal jumlahkan pembilang ditambah pembilang, ya. Yang ketiga, kalau pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka disamakan terlebih dahulu penyebutnya, ya. Terus kemudian yang terakhir, kalau pecahan itu adalah bentuknya pecahan campuran, maka harus pecahan campuran tersebut harus dibuat pecahan biasa terlebih dahulu, ya. Paham anak-anak? Sekarang kalian screenshot ya, screenshot soal berikut ini ya. Nanti silakan kalian kerjakan ya. Sudah di screenshot anak-anak? Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai melaksanakan kegiatan hari ini. Mari kita tutup kegiatan ini dengan
doa. kegiatan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.